Nah, tapi pertanyaannya, ya kan, kalian mungkin bingung gitu. Untuk yang awam, kenapa sih perusahaan itu menerbitkan saham? Kan mereka udah ngasilin duit. Buat apa? Jawabannya untuk modal tambahan. Misalnya perusahaan butuh modal untuk ekspansi perusahaan. Nah, konsep ini akan berguna untuk konsep investasi kita sebagai investor. Kenapa? Karena aset itu cuman biasanya ada dua, ya. Antara kita ngutangin orang atau kita kerja sama orang. Gue ulangin lagi, antara kita ngutang sama orang atau kita kerja sama orang. Maksudnya apa? Perusahaan itu kalau misalnya mau dapat duit antara dia ngutang sama orang, ya, keluarin surat hutang obligasi, atau dia bagi piece dari bisnisnya, bagian kecil dari bisnisnya itu berupa saham. Jadi kepemilikannya dilepas. Antara kerjasama, yuk kerjasama, kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi kita tanggung bareng, itu saham. Kalau misalnya hutang, ya harus bayar, kan itu hutang sifatnya. Jadi perusahaan itu ada dua keluarinnya, ya, antara hutang atau saham. Semua produk investasi cuma dibagi dua, ya, antara produk hutang mau peer-to-peer lending, ya. Kalian mau obligasi negara, mau ORI, mau SBN, kalian macam-macam, itu semua produk hutang. Dan produk equity, yaitu kerjasama, produk saham. Jadi kenapa perusahaan menerbitkan saham? Untuk mendapatkan modal tambahan, untuk ekspansi perusahaan biasanya. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas tentang konsep-konsep dasarnya. Sekarang gimana caranya kita bisa mulai investasi di saham? Jadi dengan awalnya ya kita harus pilih yang namanya sekuritas. Kenapa harus lewat sekuritas? Ini gue kasih contoh sederhana. Kayak misalnya gue beli baju nih, gue beli baju di mall. Gue beli baju itu di tokonya, misalnya di Zara, di H&M, di Pull&Bear gitu. Gue beli baju di tokonya, gue bukan beli sama mallnya. Ya. Jadi saham itu kan ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kita nggak beli langsung ke Bursa Efek Indonesia, tapi kita beli lewat tokonya, yaitu sekuritas, sama kayak beli baju. Nah, sekuritas ini ada banyak di Indonesia, ada banyak banget macam-macamnya. Tapi yang gue rekomen itu cari aja yang paling besar-besar. Contohnya Mirai Asset, contohnya lagi misalnya Indo Premier. Jadi kita pakai sekuritas-sekuritas yang memang track recordnya udah panjang, transaksi volumenya juga besar. Video ini ya sama sekali nggak disponsor, makanya gue sebut macam-macam, kan gue bisa sebut banyak. Dalam memilih sekuritas, kalian pilih fee yang rendah dan juga fitur yang kalian suka gitu. Misal kalian suka online tradingnya Indo Premier, atau kalian misalnya fee-nya Mirai lebih murah, kalau misalnya transaksi volumenya tinggi, kita bisa nego fee-nya kayak gitu-gitu. Itu tergantung kalian. Atau misalnya yang lebih suka pakai dealer, misalnya gue malas lah input-input, gue lebih suka pakai dealer. Bisa pakai Semesta, bisa pakai Buana, bisa pakai Trimegah gitu. Sebenarnya sama aja, kayak misalnya kita fashion ya, kalian pilih suka, ada yang suka LV, ada yang suka Gucci, ada yang suka Dior gitu kan. Sama sekuritas, ada yang suka Mirai, ada yang suka Indo Premier, ada yang suka Trimegah. Itu terserah kalian mau pakai yang mana, kalian suka yang mana, kalian nyaman yang mana. Abis udah itu, kita harus ngapain? Sekarang tuh gampang banget daftarnya. Kalian daftarnya semua tuh udah online ya. Kalian bisa cek macam-macam, mungkin ada beberapa yang mesti di dokumen, tapi rata-rata semua udah online, dan sekarang biaya buat bukanya udah lebih murah ya. Jadi kali itu kalian buka sendiri. Gue bikin tutorial buat daftar sekuritas itu buang waktu, jadi kalian daftar aja sendiri, dan kalian cek sekuritas mana yang mau kalian pakai.